Selama 3 tahun, Alena kecil tidak pernah mengucap satu kata pun setelah menyaksikan ayahnya meninggal. Ibunya, Karen, CEO janda kaya raya, menjadikannya alasan untuk membenci semua pria miskin. Sementara di pojok gedung, Juno, OB sederhana, selalu dihina karena suaranya serak dan penampilan kotor. Namun suatu sore hujan, Alena memeluk Juno dan berbisik pertama kalinya. "Jangan pergi." Karen terpaku. Dunia terbalik. Bukan psikolog mahal yang menyembuhkan putrinya, melainkan pria yang setiap hari disuruh mengepel lantai sambil dihina dan dimarahi. 3 tahun berlalu sejak malam paling kelam dalam hidup Alena. Saat itu usianya baru 5 tahun. Usia ketika anak seharusnya belajar mengeja warna pelangi, bukan menyaksikan ayahnya tergeletak berlumuran darah di pangkuannya. Hujan turun deras, lampu jalan berpendar buram, dan suara sirene terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Sejak detik itu, dunia Alena membeku. Bibir mungilnya tertutup rapat seolah disegel oleh ketakutan yang tak terlihat. Dokter menyebutnya trauma pasca kejutan. Psikolog menyebutnya selektif emutis. Tapi bagi Karen, hanya ada satu kesimpulan. Dunia telah merenggut segalanya darinya, dan ia tidak akan pernah membiarkan ada pria miskin masuk kembali dalam hidupnya. Karen berubah dalam semalam. Dari wanita lembut yang dulu menemani suaminya membuka usaha kecil, kini menjadi CEO perusahaan raksasa yang dingin dan tak tersentuh. Di ruang kerjanya, jendela kaca besar memantulkan sosok perempuan berambut hitam rapi, berdiri tegak seperti patung marmer. Semua keputusan keluar dari bibirnya tanpa ragu, seolah ia ingin membuktikan bahwa kelembutan hanya akan menghancurkan manusia. Namun di balik pintu kamar putrinya, ia selalu runtuh. Alena duduk di lantai setiap pagi, memeluk boneka domba putih yang sudah lusuh. Matanya kosong, bukan sedih, hanya tidak hadir. Ia tidak menangis, tidak tertawa, hanya menatap jendela seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Kadang Karen mencoba berbicara, membacakan dongeng, atau menyanyikan lagu yang dulu mereka nyanyikan bertiga. Tidak ada respons. Seolah suara ibunya hanya angin yang melewati ruangan. Berbagai terapi dilakukan. Klinik terbaik, psikolog anak terkenal, ruang bermain sensorik, bahkan pengobatan alternatif yang direkomendasikan kerabat. Semua berakhir sama. Alena diam, menolak kontak mata, dan hanya menggenggam bonekanya semakin erat ketika seseorang mencoba mendekat. Di kantor, Karen mulai memberi batasan ketat. Para pegawai pria dari golongan bawah dilarang berada dekat area privat perusahaan. "Aku tidak mau orang miskin mengelilingi putriku," katanya dengan nada mengiris. Baginya, kemiskinan identik dengan kelemahan, dan kelemahan identik dengan kehilangan. Rumor pun menyebar. CEO itu berubah sejak suaminya meninggal karena membantu orang asing yang kecelakaan. Orang miskin yang justru melarikan diri tanpa berterima kasih. Bagi Karen, itu bukan lagi tragedi, tapi pengkhianatan hidup. Sementara itu, Alena tumbuh dalam keheningan. Setiap ulang tahun, hanya lilin yang padam tanpa suara. Setiap malam, ia tidur tanpa satu kata pun. Waktu berjalan, tapi hatinya tetap terjebak di malam hujan itu. Dan tidak seorang pun menyadari bahwa sunyi yang membungkus gadis kecil itu bukan hanya diam, melainkan jeritan yang tidak bisa keluar. Di sudut gedung megah yang lantainya selalu mengkilap seperti cermin, ada satu sosok yang seakan tidak pernah dilihat siapapun, meski hadir setiap hari. Namanya Juno. Pemuda kurus berusia 24 tahun, dengan seragam pudar yang warnanya entah abu-abu atau hanya bekas putih yang sudah menyerah pada waktu. Setiap pagi ia datang lebih awal daripada siapapun, menyapu halaman sebelum matahari benar-benar muncul, seolah ingin menyelesaikan pekerjaannya sebelum dunia sadar bahwa ia ada. Suaranya serak, bukan karena merokok atau gaya bicara, melainkan asma kronis yang tidak pernah ia periksakan. Inhalernya sudah lama habis, dan uangnya lebih dibutuhkan untuk ibunya di desa, seorang wanita renta yang hanya bisa makan jika Juno mengirim sebagian besar gajinya setiap akhir bulan. Setiap hari, ia selalu menunduk. Bukan karena rendah diri, melainkan karena ia tahu bahwa di tempat seperti itu, menatap orang yang salah bisa berakhir dengan teguran atau tawa. Para staf sering melewatinya tanpa memperhatikan, seperti ia hanyalah bagian dari perabotan gedung. Namun ada juga yang menjadikannya bahan hiburan kecil. "Juno, kau tidur di lantai semalam? Seragamu mirip kain pel. Coba bicara lebih keras. Suaramu seperti radio rusak." Juno hanya tersenyum, atau pura-pura tidak mendengar. Ia bukan pria yang suka membalas. Hidup sudah cukup keras tanpa menambah musuh. Lagi pula, ia selalu percaya bahwa orang yang menghina biasanya sedang menutupi sesuatu dalam dirinya sendiri. Ruang cleaning service tempatnya bekerja sempit dan pengap. Hanya ada rak berisi cairan pembersih, pel dengan gagang retak, dan satu bangku kayu yang miring kakinya. Di dinding tergantung kalender lama bertuliskan, "Semoga tahun ini lebih baik." Padahal tahun itu sudah 2 tahun berlalu. Setiap jam makan siang,
Juno duduk di sana, membuka kotak bekal kecil berisi nasi dingin dan garam. Kadang hanya roti tanpa isi. Kadang tidak makan sama sekali. Jika lapar terlalu menusuk, ia pergi ke musola kosong di lantai 3 dan tidur sebentar dengan tangan menutup perut, mengelabui rasa sakit dengan harapan. Meski hidupnya berat, Juno tidak pernah datang terlambat. Ia hafal setiap sudut gedung, mana lampu yang sering berkedip, mana pintu yang engselnya perlu dilumasi, mana taman kecil di belakang yang bunga-bunganya selalu ia rawat diam-diam meski bukan bagian pekerjaannya. Ia suka melihat sesuatu tumbuh, karena dalam hidupnya, tidak banyak hal yang berubah. Namun diam bukan berarti tidak melihat. Dari pojok ruangan, Juno memperhatikan dinamika orang-orang kaya yang berlalu lalang. Jas mahal, sepatu mengkilap, parfum beraroma tajam. Ia belajar mengenali siapa yang hanya terlihat kuat, dan siapa yang sebenarnya rapuh. Dunia yang menghina tidak selalu lebih bahagia darinya. Ia tahu itu. Yang tidak diketahui siapapun adalah, Juno membawa rahasia kecil. Setiap malam, sebelum pulang, ia menuliskan catatan sederhana tentang hari itu di buku lusuh yang ia sembunyikan di loker. Bukan keluhan, hanya doa. Doa agar ibunya sehat. Doa agar besok tidak ada yang jatuh sakit. Doa agar ia tetap kuat. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang mengintip dari balik pintu. Dalam beberapa minggu ke depan, pria yang selalu menunduk itu akan menjadi satu-satunya orang yang mampu membuat seorang anak kecil kembali berbicara, dan membuat seluruh gedung terdiam untuk pertama kalinya. Bagi sebagian orang, Karen adalah simbol kesuksesan. CEO muda, janda kaya raya, pemimpin yang tegas dan tak pernah ragu mengambil keputusan besar. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di lantai dasar, para satpam, teknisi, dan OB, Karen adalah tembok dingin yang bahkan udara tidak mampu menembusnya. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer putih yang mengkilap, seperti ketukan palu hakim. Rambutnya selalu tertata sempurna, blazer hitamnya tanpa satupun kerutan, dan matanya kosong, namun tajam seperti kaca yang bisa memotong siapapun yang berani menantang. Tidak ada yang berani menatap terlalu lama. Mereka tahu satu aturan tak tertulis. Jangan pernah berada di jalur Karen kecuali dipanggil. Bagi Karen, dunia terbagi dua. Mereka yang berguna dan mereka yang hanya menjadi beban. Dan Juno masuk kategori kedua sejak detik pertama ia melihatnya. Suatu pagi, saat Karen turun dari lift VIP sambil menggandeng Alena yang masih terdiam, pandangannya langsung tertuju pada sosok Juno yang sedang mengepel lorong. Seragamnya basah, dan ia buru-buru menyingkir ke samping sambil menunduk dalam-dalam. Karen mengerutkan kening, seolah melihat sesuatu yang mengotori napasnya. Siapa yang menempatkan OB di lantai ini pada jam seperti ini? Tanyanya dingin kepada asistennya. Asisten itu menelan ludah. Maaf, Bu, dia hanya... Aku tidak mau pria miskin berkeliaran dekat anakku, ucap Karen tanpa menoleh lagi. Suaranya tidak marah, justru lebih menyerupai luka yang sudah membeku. Sejak hari itu, perintahnya tersebar cepat ke seluruh departemen. Juno tidak boleh berada dalam radius 10 meter dari Alena. Tidak boleh bertugas di lantai VIP. Tidak boleh muncul saat Karen berada di gedung. Bagi para staf, itu hanya aturan baru. Tapi bagi Juno, rasanya seperti dunia semakin mengecil. Yang tidak diketahui siapapun adalah alasan dibalik ketakutan Karen. Malam saat suaminya meninggal, Karen menyaksikan sesuatu yang mengubah hidupnya. Suaminya, seorang pria sederhana berhati baik, menghentikan mobil untuk menolong seorang pengendara motor yang kecelakaan. Namun alih-alih berterima kasih, orang-orang yang berada di lokasi justru mengambil dompetnya dan kabur. Suaminya dibiarkan terluka sendirian di tengah hujan sebelum ambulan datang terlalu terlambat. Sejak hari itu, kata miskin terhubung dengan kehilangan dalam pikirannya. Ia tidak membenci kemiskinan, ia membenci rasa tak berdaya yang menyertainya. Karen menyimpan semua itu rapat-rapat. Pada dunia, ia tampak kuat. Pada rapat perusahaan, suaranya stabil dan berwibawa. Tapi ketika malam tiba dan Alena tertidur, ia duduk lama di samping ranjang putrinya, menggenggam tangan kecil itu dengan jemari yang gemetar. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada anaknya. Namun tembok yang ia bangun untuk melindungi justru semakin mengurung. Setiap kali melihat petugas kebersihan, supir, atau pegawai level bawah, napasnya terasa sesak, seolah masa lalu bisa kapan saja menodai hidupnya lagi. Dan tanpa ia sadari, tembok itu mulai retak bukan oleh ancaman, melainkan oleh seseorang yang bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Siang itu gedung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu putih di lorong lantai 2 memantulkan cahaya lembut, sementara suara printer dan percakapan kantor terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Juno sedang mendorong troli berisi kain pel dan seember air pembersih. Hari itu ia lebih lelah dari biasanya. Semalaman ia tak bisa tidur karena ibunya menelepon, mengatakan bahwa penyakit sendi di lututnya kembali kambuh. Saat pikirannya melayang, roda troli tersangkut di ujung karpet,
membuat ember besar miring dan jatuh ke lantai. Air tumpah dengan bunyi keras. Juno terperanjat. Ia langsung berjongkok. Jantungnya berdetak cepat. Maaf, maaf, gumamnya panik, meski belum tahu siapa yang melihat. Saat ia mendongak, matanya membeku. Alena berdiri tepat di depannya. Gadis kecil itu memeluk boneka domba putih yang hampir setinggi lengannya. Rambutnya tergerai, matanya yang besar memandang lurus, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keterkejutan, melainkan rasa penasaran yang tenang. Seolah suara tumpahan air bukan sesuatu yang mengganggu dunianya. Juno refleks menunduk lebih dalam. Ketakutan melanda. Ia tahu aturan. Ia tidak boleh berada dekat anak itu. Jika Karen melihatnya, pekerjaannya bisa hilang dalam sekejap. Maaf ya, aku tidak sengaja, bisiknya pelan. Meski ia sadar gadis itu tidak akan menjawab. Namun Alena tidak bergerak menjauh. Ia hanya menatap Juno lama. Napasnya pelan dan teratur. Seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tangan kecilnya kemudian bergerak. Perlahan, tanpa ekspresi. Alena mengulurkan mainan mungil berbentuk balok kayu berwarna biru, hanya satu dari ratusan mainan mahal yang dimilikinya, tapi tampak seperti harta berharga di genggamannya. Juno terpaku. Ia tidak berani menyentuhnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia tidak terbiasa menerima sesuatu, apalagi dari seseorang yang bahkan tidak mengenal suaranya. Alena tetap menunggu. Matanya tidak berkedip, tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya sebuah undangan diam. Akhirnya Juno menyentuh balok itu. Jemarinya kotor oleh cairan pembersih. Balok kecil itu terasa hangat, seolah baru saja menggenggam sesuatu yang hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, wajah Alena berubah. Sudut bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum penuh, hanya gerakan kecil yang hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat dunia Juno terhenti. Ia menelan ludah pelan. Terima kasih, ucapnya dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Di ujung lorong, langkah sepatu terdengar mendekat. Alena tersentak kecil, lalu segera menarik kembali tangannya. Ia berlari perlahan menuju sudut ruangan, kembali memeluk bonekanya, seolah tidak pernah ada peristiwa apapun. Seorang staf muncul dan melihat Juno masih berjongkok di lantai. Kau bikin apa lagi? Cepat bersihkan, dasar lamban, katanya ketus, tanpa memeriksa keadaan. Juno hanya mengangguk, tetapi hatinya belum kembali ke tempatnya. Saat ia mengeringkan lantai, ia menemukan jejak kecil sepatu anak-anak yang meninggalkan pola air. Juno tersenyum tipis tanpa sadar. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di gedung itu, ia merasa tidak sepenuhnya tak terlihat, yang tidak diketahui siapapun. Di balik pilar, Alena masih menatapnya diam-diam, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa aman yang belum pernah ia rasakan dari siapapun, bahkan dari dunia yang mencoba menyembuhkannya. Sejak pertemuan tanpa suara itu, sesuatu berubah, bukan secara besar, bukan seperti keajaiban dalam film, tetapi seperti embun yang muncul tanpa ada yang benar-benar sadar kapan ia mulai terbentuk. Setiap sore, saat jam pulang kantor semakin dekat dan gedung mulai lengang, Alena muncul entah dari mana. Kadang dari balik pilar, kadang dari ruang bermainnya di lantai atas, kadang hanya berdiri diam di ujung lorong. Tidak ada yang pernah melihat proses ia berjalan ke sana, seolah ia muncul begitu saja, seperti bayangan yang lembut. Ia tidak pernah mendekat terlalu dekat. Hanya duduk beberapa meter dari Juno sambil memeluk boneka domba yang sudah mulai lusuh. Matanya mengamati setiap gerakan Juno dengan intensitas yang tidak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya. Juno awalnya tidak menyadari kehadirannya. Ia hanya bekerja seperti biasa, mengepel lantai, menyeka gagang pintu, atau memperbaiki lampu neon yang berkelip. Suaranya terdengar serak ketika ia bergumam sendiri, kebiasaan lama untuk mengusir rasa sepi. Hingga suatu sore, saat ia mengisi ulang air di ember, ia melihat pantulan kecil di permukaan lantai yang basah. Alena duduk bersila, kepala sedikit miring, seperti sedang mempelajari bahasa baru. Juno terkejut, tetapi ia tidak berani berbicara terlalu keras. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Namun sejak hari itu, ia mulai terbiasa dengan keberadaan senyap itu. Kadang ia bercerita tanpa berharap balasan. Hari ini ibuku bilang lututnya sudah tidak terlalu sakit, ucapnya sambil mengelap kaca. Atap ruang rapat bocor lagi. Entah kenapa selalu sebelah kanan, katanya sambil memperbaiki lampu. Kalau kau suka bunga, taman belakang ada bunga kertas yang baru mekar. Alena tidak pernah menanggapi. Namun setiap kali Juno berbicara, dadanya naik turun lebih lembut. Sesekali, bonekanya dipeluk tidak seerat biasanya. Itu saja sudah cukup bagi Juno untuk melanjutkan cerita. Dalam catatan psikolog, Alena adalah anak yang menutup diri dari dunia. Ia tidak pernah memberi respons terhadap terapi suara, latihan interaktif, permainan ekspresi, atau metode ilustrasi. Namun terhadap Juno,
Seorang OB yang bahkan tidak mencoba menyembuhkannya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kecil yang sulit terbantahkan. Suatu kali, ketika Juno sedang menyapu dekat taman kecil di belakang gedung, Alena tiba-tiba berdiri di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatnya terkejut. "Kau suka tanaman, ya?" tanya Juno pelan. Alena tidak menjawab, tetapi ia menunduk, menyentuh daun kembang sepatu yang jatuh di tanah. Jemarinya bergerak pelan, seperti mengenali teksturnya. Lalu ia menatap Juno sebentar, tatapan yang begitu singkat, tapi syarat makna. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum pertama yang bukan kebetulan. Senyum yang bahkan terapi 3 tahun tidak pernah berhasil memancing. Juno menghela napas pelan, tidak ingin membuat momen itu runtuh. "Kalau kau mau, besok aku kasih lihat bunga yang warnanya ungu," ujarnya seolah berbicara pada angin. Alena tidak mengangguk, tidak tersenyum lagi. Namun keesokan sorenya, ia muncul kembali, duduk di tempat yang sama. Yang tidak diketahui Karen, para staf, atau psikolog manapun adalah kenyataan sederhana ini. Kadang, yang dibutuhkan seorang anak bukan kata-kata mahal atau ruangan terapi berwarna cerah, melainkan seseorang yang hadir tanpa meminta apa-apa. Seseorang yang berbicara bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi agar dunia tidak terasa begitu sunyi. Dan tanpa disadari siapapun, keajaiban kecil itu sudah mulai tumbuh. Sore itu langit mendung sejak siang, namun tidak ada yang benar-benar memerhatikan. Para karyawan terburu-buru pulang sebelum hujan turun, sementara lampu-lampu gedung menyala lebih awal, memantulkan cahaya kuning pucat di lantai marmer yang licin. Juno sedang merapikan alat kebersihan untuk pulang. Hari itu ia merasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Dadanya berat, napasnya pendek, tapi ia tetap tersenyum kecil saat menutup pintu ruang cleaning service. Di luar, suara guntur menggulung langit. Detik berikutnya, hujan turun seolah seseorang menumpahkan seluruh isi langit sekaligus. Air menabrak kaca gedung, lorong-lorong mulai terasa dingin, dan aroma tanah basah menyelinap masuk melalui pintu darurat yang tidak tertutup rapat. Juno memakai jaket tipis yang bahkan tidak mampu menahan angin. Ia menunduk, siap berlari menuju halte terdekat sebelum hujan semakin menggila. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, terdengar langkah kecil, cepat, ringan, namun penuh kepanikan. Alena. Gadis kecil itu berlari tanpa sepatu. Rambutnya basah oleh embun hujan yang masuk dari celah pintu. Boneka dombanya terseret di lantai. Bulunya sudah basah di bagian ujung. Napasnya terputus-putus. Matanya membesar seolah ia mengejar sesuatu yang sedang hilang. Juno membeku. "Alena?" bisiknya lirih. Ia berjongkok spontan, takut gadis itu terpeleset. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Alena menghantam dirinya dengan pelukan kecil, erat, tiba-tiba, dan penuh ketakutan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Tangannya mencengkeram seragam Juno seakan ia memegang satu-satunya jangkar di dunia. Tubuhnya gemetar. Juno tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengangkat tangannya ragu-ragu, tidak ingin melanggar aturan, tidak ingin membuat masalah, tetapi hatinya tidak tega melihat seorang anak menggigil ketakutan. Perlahan, ia menyentuh punggung Alena, sentuhan yang begitu hati-hati, seperti menyentuh kaca tipis. "Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa," bisiknya, meski suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Lalu itu terjadi. Bibir kecil Alena bergerak pelan, seperti mencoba mengingat cara menggunakan suaranya. "Ja, ngan pergi." 2 kata. 3 tahun sunyi pecah dalam satu kalimat pendek. Juno terkejut sampai tubuhnya membeku. Air hujan menetes dari rambut Alena ke lantai. Namun tidak ada yang peduli pada apapun selain suara itu. Suara paling rapuh yang pernah ada, namun cukup kuat untuk mengguncang seluruh dunia yang menyaksikannya. Di ujung lorong, terdengar suara sepatu hak tinggi berhenti mendadak. "Karen!" Ia berdiri dengan payung hitam masih terbuka, tubuhnya kaku. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu, bukan karena takut, namun karena apa yang ia percaya selama 3 tahun hancur dalam 1 detik. Alena tidak berbicara karena trauma, bukan karena terapi gagal, bukan karena dunia kejam, melainkan karena ia tidak pernah merasa aman. Dan kini, suara pertamanya bukan untuk Karen, bukan untuk dokter, bukan untuk psikolog, tetapi untuk pria yang setiap hari disuruh mengepel lantai sambil menahan lapar. Hujan semakin deras, menabrak kaca seperti ribuan tangan yang mengetuk-ngetuk kenyataan. Karen melangkah mendekat dengan wajah yang sulit dibaca, antara terkejut, marah, dan ketakutan. Ia memanggil nama putrinya, namun Alena tidak bergerak. Pelukannya justru semakin erat, seolah ia takut Juno akan menghilang jika ia melepaskannya. Juno menelan ludah, tidak tahu harus memilih apa. Menuruti perintah atau memenuhi permintaan seorang anak yang baru saja kembali ke dunia. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya juga, Karen tidak melihat seorang OB miskin.
Melainkan seseorang yang baru saja mengubah hidup mereka dengan satu kalimat kecil yang menggetarkan seluruh bangunan itu. Setelah kejadian di lorong, suasana gedung berubah seperti ada badai yang tidak terlihat. Keesokan paginya, semua orang datang lebih awal dari biasanya. Pura-pura bekerja sambil mencuri dengar rumor yang menyebar lebih cepat daripada memo resmi. Satu kalimat berbisik di setiap sudut. Alena bicara. Tidak ada yang percaya pada awalnya. Sampai mereka melihat sendiri Karen masuk gedung dengan wajah tegang, langkah cepat, dan aura yang membuat siapapun ingin menyingkir. Di lantai bawah, Juno menunduk sambil mengepel tangga, berusaha bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun setiap gerakan tangannya gemetar kecil. Ia tidak tidur semalam penuh, bukan karena takut dipecat saja, tetapi karena ia tidak bisa menghilangkan suara itu dari pikirannya. Dua kata sederhana yang mengguncang dunia kecilnya. Jangan pergi. Baru beberapa menit bekerja, suara sepatu hak tinggi bergema tajam. Juno. Ia langsung berdiri tegap, menatap lantai seperti biasa. Karen berdiri di depannya. Matanya tajam seperti bilah es. Ikut saya, ucapnya singkat. Ruangan rapat kecil terasa seperti ruang interogasi. Asisten HRD menunggu di sudut. Wajahnya kaku. Juno duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, sedangkan Karen berdiri, tidak mampu duduk karena emosinya terlalu penuh. Aku ingin penjelasan, katanya dengan suara yang bergetar bukan karena marah, tetapi karena ketakutan yang membungkusnya seperti tali. Juno menelan ludah. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Alena hanya diam. Nada Karen naik sedikit. Kau pikir aku bodoh? Anak itu tidak bicara selama 3 tahun. Lalu tiba-tiba kau muncul dan dia bicara? Kau menakut-nakuti dia? Kau memanfaatkan kondisinya. Juno menggeleng cepat. Tidak sama sekali, Bu. Saya hanya ada di sana. Kata-kata sederhana itu justru membuat Karen semakin goyah. Aku tidak mau laki-laki miskin mengacaukan hidup putriku lagi, katanya lirih, hampir seperti pengakuan. Saat itulah pintu diketuk. Psikolog perusahaan masuk. Pria berkacamata yang selama 3 tahun menangani Alena tanpa kemajuan berarti. Ia membawa tablet dan beberapa lembar kertas. Karen, aku sudah mengevaluasi rekaman CCTV dan respons Alena setelah kejadian kemarin, katanya hati-hati. Ini bukan manipulasi. Ini reaksi pemulihan. Karen menoleh tajam. Pemulihan? Bukan kebetulan. Psikolog itu duduk, membuka catatannya. Selama ini Alena tidak diam karena tidak bisa bicara, tetapi karena tidak merasa aman untuk bicara. Anak dengan trauma seperti ini hanya akan membuka suara pada figur yang tidak mengancam. Ia menatap Karen dalam-dalam. Dan entah bagaimana, Juno menjadi figur itu. Ruangan hening. Asisten HRD menatap lantai, tidak berani mengeluarkan suara. Juno bahkan menahan napas. Psikolog melanjutkan. Suaranya lebih lembut. Yang menyembuhkan Alena bukan terapi, bukan metode profesional, tapi kehadiran tanpa tuntutan. Juno tidak memintanya bicara, tidak menekan, tidak menatap berlebihan. Itu menciptakan rasa aman, sesuatu yang bahkan kita tidak berhasil berikan. Karen merasa dunia yang ia kendalikan selama ini mulai retak. Jadi kau ingin aku berterima kasih pada seorang OB? Suaranya nyaris pecah. Psikolog tersenyum samar, bukan mengejek, tetapi penuh pengertian. Bukan berterima kasih, tapi berhenti menyalahkan orang yang tidak bersalah. Keheningan menyelimuti ruangan seperti kabut tebal. Di luar pintu, beberapa pegawai yang pura-pura lewat menunduk cepat. Mereka sudah mendengar cukup untuk tahu bahwa selama ini mereka telah menghina orang yang baru saja mengembalikan suara seorang anak ke dunia. Bukan dokter, bukan terapis, bukan teknologi mahal, melainkan pria yang selalu menunduk sambil membawa pel dan ember. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, Karen tidak tahu harus melampiaskan kemarahannya pada siapa. Karena untuk pertama kalinya pula, ia menyadari bahwa kemarahannya tidak punya arah. Rumah itu sunyi malam itu. Sunyi dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukannya tenang, tetapi seperti udara menahan napas. Karen duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu meja menyinari berkas-berkas yang belum disentuh. Tangannya gemetar samar saat ia memegang foto lama. Dirinya, suaminya, dan Alena yang masih bayi, tertawa di bawah sinar matahari. Sudah lama ia tidak berani membuka laci tempat foto itu disimpan. Tapi peristiwa kemarin mengoyak dinding yang selama ini ia bangun. Suara Alena, pelukan itu, dan kenyataan bahwa orang yang ia usir justru menjadi penyelamat. Pikiran Karen berputar seperti pintu yang tidak tertutup rapat. Bagaimana mungkin? Mengapa bukan aku? Mengapa bukan terapis mahal itu? Mengapa justru dia? Sore berikutnya, ia meminta Juno datang ke ruangan VIP kecil. Ruangan yang biasanya dipakai untuk rapat rahasia, kini terasa lebih seperti ruang pengakuan. Juno masuk perlahan. Seragamnya masih basah oleh hujan.
Ia berdiri di dekat pintu, tidak berani duduk tanpa diperintah. Karen menghela napas panjang. Aku ingin kau tahu sesuatu, katanya, tanpa menatap langsung. Juno menunduk. Saya siap mendengarkan, Bu. Untuk pertama kalinya, suara Karen tidak terdengar seperti perintah. Ada retakan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. 3 tahun lalu, suamiku meninggal bukan karena penyakit, tapi karena kebaikan yang salah sasaran. Ia berhenti, seakan kata-katanya terlalu berat untuk keluar sekaligus. Malam itu hujan deras. Kami sedang dalam perjalanan pulang ketika melihat seorang pengendara motor jatuh. Suamiku menghentikan mobil, berlari menolong tanpa pikir panjang. Aku sempat memintanya tetap di dalam, tapi dia bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Juno mengangkat kepalanya sedikit, hanya sedikit, karena ia tahu itu bukan kalimat yang diucapkan oleh orang lemah. Yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun, lanjut Karen, suaranya mulai bergetar. Adalah apa yang terjadi setelah itu. Orang-orang di sekitar tidak membantu. Mereka hanya menonton. Ada yang mengambil dompet suamiku, dan pergi. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dia meninggal sambil memegang tangan orang asing yang bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Ruangan menjadi dingin. Juno tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebencian Karen bukan berasal dari kesombongan, tetapi dari luka yang belum sembuh, luka yang membusuk dalam kesunyian. Sejak hari itu, kata Karen pelan, aku percaya satu hal, pria miskin hanya membawa kesialan. Mereka membuatku kehilangan suami, dan hampir kehilangan anakku. Juno merasakan napasnya menahan di tenggorokan. Ia ingin berkata bahwa kehilangan tidak memilih siapapun, kaya atau miskin. Ia ingin menjelaskan bahwa manusia yang mencuri malam itu bukan kemiskinan, melainkan ketamakan. Namun ia tahu kata-kata terlalu rapuh di saat seperti ini. Jadi ia hanya berkata pelan. Tidak semua kehilangan berasal dari orang miskin, kadang dari dunia yang tidak memberi kesempatan. Karen terdiam, bukan karena tersinggung, melainkan karena kata-kata itu menembus sesuatu yang sudah lama ia kunci. Untuk pertama kalinya, ia melihat Juno bukan sebagai noda di lantai marmer, bukan sebagai ancaman bagi hidup putrinya, tapi sebagai manusia yang tahu rasa kehilangan tanpa perlu menceritakan panjang lebar. Di luar ruangan, hujan kembali turun, dan seperti langit yang akhirnya pecah setelah menahan terlalu lama, Karen menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia bukan membenci kemiskinan. Ia hanya belum mengizinkan dirinya untuk berduka. Perubahan itu tidak terjadi seperti ledakan, melainkan seperti matahari yang perlahan naik tanpa ada yang sadar kapan tepatnya cahaya mulai mengisi ruangan. Dalam beberapa hari setelah kejadian di lorong, Alena mulai mengeluarkan suara, bukan kalimat panjang, bukan percakapan penuh, tetapi potongan-potongan kecil yang terasa seperti keajaiban. Di ruang bermainnya, ia menyebut warna. Di taman kecil belakang gedung, ia menyebut nama bunga yang Juno tunjukkan. Di depan Juno, ia mengatakan hal sederhana seperti, air, lagi, atau, tunggu. Namun hanya saat bersama Juno. Saat bersama Karen, Alena tetap diam. Bukan karena takut pada ibunya, tetapi karena dunia Alena masih memilih tempat yang paling aman untuk bersuara. Karen memperhatikan semuanya dalam diam. Awalnya ia mencoba bersyukur, anaknya akhirnya kembali. Namun semakin hari, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Setiap kali melihat Alena menoleh mencari Juno, bukan dirinya, dadanya mengencang seperti ada tali yang menarik dari dalam. Suatu sore, Karen berdiri di pintu kaca mengawasi dari kejauhan. Juno sedang menyapu daun kering di taman. Alena duduk di bangku kecil dengan kaki menggantung. Ayunan pelan dari sepatu merah mudanya menunjukkan kenyamanan yang sulit dipalsukan. Ah, Juno. Suara kecil itu terdengar jelas. Karen terkejut sampai tubuhnya sedikit mundur. Alena tidak pernah memanggil siapapun selama 3 tahun. Bahkan ayahnya di minggu-minggu terakhir hidupnya hanya mendapat tangisan tanpa suara. Juno menoleh, tersenyum hangat. Ya, aku di sini. Alena tersenyum kembali. Hanya 2 kata. Namun bagi Karen, itu terasa seperti kehilangan kedua. Malamnya, Karen duduk di samping tempat tidur Alena, berharap mendapat momen yang sama. Ia membacakan buku cerita. Suaranya lembut. Tangannya membelai rambut putrinya dengan hati-hati. Namun Alena hanya memejamkan mata tanpa sepatah kata pun. Kenapa bukan aku? Bisik Karen pada udara yang tidak menjawab. Rasa sakit itu aneh. Bukan cemburu, bukan marah, tetapi ketakutan murni yang tidak ia kenali. Jika Juno pergi, apakah suara Alena ikut pergi? Jika suatu hari ia tidak ada, apakah Alena kembali tenggelam dalam sunyi? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karen menyadari bahwa ia tidak lagi membenci Juno. Ia takut kehilangannya. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang memegang sesuatu yang bahkan ia, ibunya sendiri, tidak bisa sentuh. Ketakutan itu merubah cara ia melihat segalanya. Ia mulai memperhatikan langkah Juno di gedung, memastikan tidak ada pegawai yang menghinanya lagi.
Ia diam-diam memindahkan jadwal pembersihan agar Juno berada di lantai yang sama saat Alena berada di kantor. Ia bahkan memerintahkan bagian keamanan untuk mengawasi tanpa membuat Juno sadar. Bukan untuk menjauhkannya, tetapi untuk menjaganya. Namun semakin ia mencoba mengendalikan keadaan, semakin ia sadar satu hal yang menamparnya keras. Selama ini ia tidak melindungi Alena dari dunia. Ia justru melindungi dirinya dari rasa kehilangan. Dan sekarang, ketika kehilangan itu datang dengan wajah berbeda, bukan kematian, tetapi kemungkinan ditinggalkan, Karen merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada amarah. Kerentanan. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia tidak marah pada dunia. Ia hanya takut. Takut pada kenyataan bahwa pria yang dulu ia pandang hina, yang bahkan tidak ia biarkan lewat di dekat putrinya, kini menjadi seseorang yang keberadaannya terasa seperti napas. Jika ia pergi, semuanya mungkin runtuh lagi. Dan nama ketakutan itu bukan lagi kebencian, melainkan kehilangan yang kedua kali. Hari itu adalah acara terbesar perusahaan sepanjang tahun, Grand Investor Gathering. Aula utama dihias dengan lampu gantung kristal, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung, dan musik lembut mengalun dari orkestra kecil di sudut ruangan. Para tamu berdatangan dengan pakaian mahal, saling berjabat tangan sambil menyebut angka investasi seperti angka bukan lagi sekadar uang, tetapi kemampuan untuk mengendalikan dunia. Karen berdiri di tengah keramaian dengan senyum profesional yang sudah terlatih. Gaun hitamnya elegan, rambutnya disanggul rapi. Namun di balik wajah yang terlihat kuat, ada ketegangan halus yang tidak hilang sejak pagi. Hari itu adalah pertama kalinya Alena hadir di acara publik setelah 3 tahun menghilang dari dunia luar. Alena berjalan di sampingnya, memegang boneka domba kecil yang kini sudah diganti dengan yang baru, namun tetap ia peluk dengan cara yang sama. Mata gadis itu berkeliling, memindai ruangan yang terlalu besar, terlalu bising, terlalu penuh orang. Awalnya semuanya baik-baik saja, hingga lampu kamera mulai berkedip. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan. Bukankah itu putrinya? Katanya tidak bisa bicara, ya? Kasihan sekali. Lihat matanya. Karen mengabaikan semuanya, tetapi Alena tidak bisa. Nafasnya mulai pendek. Tangannya mencengkeram lengan ibunya. Matanya membesar seperti binatang kecil yang terpojok. Lalu musik berhenti mendadak saat MC mengumumkan nama Karen untuk naik ke panggung. Saat seluruh ruangan menoleh pada mereka, itulah detik ketika semuanya runtuh. Alena menjerit tanpa suara, tubuhnya kaku, kemudian tiba-tiba berlari ke tengah aula. Boneka dombanya jatuh menghantam lantai. Para tamu terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa wanita menutup mulut, beberapa pria hanya menatap kaku. Karen bergerak terlambat, kakinya seperti tertahan oleh rasa bersalah yang membebani. Alena berdiri gemetar, napasnya tersengal-sengal, telinganya menutup oleh kepanikan yang sudah lama tidak muncul. Dunia terasa terlalu keras, terlalu terang, terlalu banyak. Lalu pintu samping terbuka. Juno muncul, masih mengenakan seragam OB berwarna pudar. Ia datang untuk bekerja seperti biasa, tidak tahu ada acara besar. Namun suara tumpul benda jatuh, boneka yang tergeletak di lantai, menarik perhatiannya. Dalam hitungan detik, ia berlari. Tanpa memikirkan aturan, tanpa memikirkan tatapan, ia berlutut di depan Alena. Tubuhnya menjadi penghalang antara gadis kecil itu dan dunia yang menonton. Alena, suaranya pelan, serak, tetapi stabil. Aku di sini. Gadis itu menatapnya. Mata yang tadi dipenuhi ketakutan kini mencari sesuatu yang familiar. Tangan kecilnya meraih tangan Juno. Dan untuk pertama kalinya di depan ratusan orang, Alena berbicara dengan jelas. Ji, Uno jangan pergi. Suara itu pecah seperti kaca yang jatuh di ruangan yang hening total. Tidak ada yang berbisik, tidak ada yang bergerak. Bahkan napas pun seperti berhenti. Beberapa staf menunduk. Wajah mereka memerah oleh rasa malu. Bukan karena acara terganggu, tetapi karena menyadari siapa yang selama ini mereka remehkan. Karen berdiri di tempatnya. Mata berkaca-kaca. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia mencoba menahan air mata, tetapi gagal. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia tidak menangis karena kehilangan, melainkan karena ia akhirnya mengerti. Putrinya tidak kembali karena uang, bukan karena klinik mahal, bukan karena status atau kekuasaan, melainkan karena seorang pria sederhana yang hadir tanpa syarat, yang tidak pernah meminta apa-apa kecuali kesempatan untuk tetap berada di dekat gadis kecil itu. Juno mengangkat Alena perlahan, membawanya menjauh dari keramaian. Ruangan tetap sunyi. Seolah setiap orang sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada acara bisnis. Di tengah aula paling megah dalam hidupnya, Karen menyadari satu kebenaran yang menampar lebih keras daripada takdir. Yang menyelamatkan putrinya bukan dunia yang ia perjuangkan selama ini, melainkan seseorang yang selama ini ia usir dari hidupnya. Ruang cleaning service di lantai bawah tidak pernah terasa sekecil malam itu. Ruangan itu hanya berukuran beberapa meter, dengan rak besi berisi cairan pembersih, pel yang bersandar di dinding, dan satu bangku kayu yang sudah mulai retak. Biasanya tempat itu menjadi dunia kecil Juno, tempat ia bisa beristirahat tanpa ada mata yang menilai. Namun malam ini, dunia kecil itu kedatangan tamu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Pintu diketuk pelan. Juno mengangkat wajahnya, terkejut.
Tidak ada yang pernah mengetuk pintu ruangan ini. Biasanya orang langsung membuka atau bahkan tidak masuk sama sekali. Saat pintu terbuka, sosok Karen berdiri di ambang dengan gaun hitam sederhana dan tanpa riasan. Rambutnya tidak disanggul seperti biasanya, hanya tergerai jatuh, membuatnya terlihat seperti bukan CEO yang mengendalikan ratusan karyawan, melainkan seorang ibu yang kelelahan. Juno berdiri refleks. Bu, apakah saya melakukan kesalahan lagi? Karen menggeleng pelan, tetapi bibirnya gemetar halus. Ia masuk ke dalam, menutup pintu dengan hati-hati seolah ruangan itu bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Tidak ada asistennya, tidak ada pengawal, tidak ada saksi. Hanya mereka berdua dan keheningan yang terasa jauh lebih berat daripada rapat direksi manapun. Butuh beberapa detik sebelum Karen mampu berbicara. Selama ini, ucapnya dengan suara serak yang tidak pernah didengar siapapun sebelumnya. Aku hidup dengan satu keyakinan, bahwa orang miskin akan selalu membawa kehilangan. Juno menunduk, tidak berani memotong. Aku menilai orang berdasarkan ketakutanku sendiri. Lanjutnya, bukan berdasarkan siapa mereka sebenarnya. Ia menarik napas panjang, napas seorang wanita yang baru saja menurunkan beban bertahun-tahun. Dan kau, menjadi korban dari tembok yang kubangun untuk melindungi diriku sendiri. Kata melindungi diri bukan melindungi Alena, itu bukan slip of the tongue way, itu pengakuan. Juno mengangkat kepala perlahan. Ia belum pernah melihat Karen seperti ini. Tidak ada kaca di matanya, tidak ada jarak, tidak ada dingin yang membeku di sekelilingnya. Hanya manusia yang rapuh. Lalu sesuatu yang tidak pernah terjadi di seluruh sejarah gedung itu terjadi. Karen menunduk. Benar-benar menunduk. Seorang CEO yang selama ini membuat semua orang menunduk padanya. Kini menunduk pada pria yang bahkan tidak punya ruang loker yang layak. Saya minta maaf, Juno. Kalimat itu pecah seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Juno terpaku. Tidak tahu harus menempatkan tangannya di mana. Ia bahkan ingin melihat ke belakang untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Maaf karena menghina pekerjaanmu, menghina keberadaanmu, dan menganggapmu tidak layak berada di dekat anakku. Air mata jatuh, namun Karen tidak menyentuhnya. Ia membiarkannya mengalir seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya pelan, dan aku mengerti jika kau menolak. Ruangan terasa mengecil. Maukah kau tetap berada dalam hidup Alena? Kalimat itu bukan perintah, bukan negosiasi, bukan strategi. Itu permohonan dari ibu yang takut kehilangan cahaya yang baru saja kembali. Juno menelan ludah. Tangannya mengepal pelan di samping tubuhnya. Bu, saya ini hanya OB, katanya jujur, tanpa menyembunyikan rasa rendah hatinya. Karen menggeleng cepat. Tidak, kau adalah satu-satunya orang yang membuat putriku kembali hidup. Keheningan panjang mengikuti kalimat itu. Lalu Juno tersenyum, senyum kecil yang selalu muncul tanpa pamer, tanpa tuntutan, tanpa balasan. Selama Alena membutuhkan teman, ucapnya lembut. Aku akan ada. Tidak ada heroisme, tidak ada janji mulu. Hanya ketulusan sederhana, yang justru membuat kata-kata itu terasa lebih besar daripada sumpah apapun. Karen menutup mata, seolah baru diizinkan bernapas untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Di luar ruangan, gedung sudah sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Namun di ruang kecil yang selama ini paling tidak dianggap, sesuatu yang jauh lebih megah terjadi. Seorang CEO menurunkan egonya, dan seorang OB mengangkat dunia tanpa pernah memintanya. Dan langit malam itu terasa lebih ringan. Seakan ikut menunduk bersama mereka. Musim berganti tanpa ada yang menyadarinya. 3 bulan berlalu sejak malam ketika permintaan maaf pertama mengubah arah hidup 3 manusia yang selama ini terjebak dalam lingkaran sunyi. Perubahan tidak datang dengan gemuruh besar. Ia datang pelan, seperti daun yang tumbuh di dahan pohon tanpa suara. Alena kini sudah kembali sekolah. Di pagi hari, ia bangun tanpa tangisan, tanpa wajah kosong. Setiap sarapan ia berbicara pelan kepada Karen, menceritakan hal-hal sederhana. Warna tas temannya, burung yang hinggap di jendela, atau mimpi lucunya semalam. Suara itu masih lembut, namun penuh kehidupan, seperti mata air kecil yang akhirnya menemukan jalannya setelah tertahan terlalu lama. Karen sering memandangi putrinya sambil menahan napas, seolah takut jika ia bergerak terlalu cepat, keajaiban itu akan menghilang. Namun kini Alena tidak lagi mencari Juno karena ketakutan, melainkan karena rasa sayang yang nyata. Setiap sore, setelah pulang sekolah, ia meminta mampir sebentar ke kantor. Bukan untuk terapi, bukan untuk evaluasi psikolog, tetapi untuk bertemu seseorang yang menjadi bagian dari dunianya. Juno tidak lagi memakai seragam pudar itu. Kini ia mengenakan kemeja abu-abu bersih dan ID card baru bertuliskan Asisten Fasilitas, Juno Pratama. Kabar kenaikan jabatannya beredar seperti angin sepel-sepau, tanpa pengumuman resmi, tanpa pesta perusahaan, hanya sebuah keputusan yang diterima semua orang tanpa protes. Karena semua orang tahu ia pantas menerimanya. Selain gaji baru, perusahaan juga memberikan pelatihan teknis dan beasiswa pendidikan. Ketika HRD menyampaikan keputusan itu, Juno hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak yakin dunia benar-benar sedang memihaknya. Namun perubahan terbesar bukan pada jabatannya, melainkan cara orang memandangnya. Staf yang dulu menertawakan kini menunduk hormat saat melewatinya.
Satpam yang dulu mengabaikannya kini membukakan pintu lebih dulu. Bahkan teknisi senior yang dulu meremehkan tenaganya kini meminta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang berani berkata keras. Bukan karena takut pada Karen, tetapi karena mereka menyimpan malu yang hanya bisa ditebus dengan sikap. Suatu sore, halaman gedung terasa hangat oleh matahari senja. Angin bergerak pelan, membuat daun pohon terembesi bergoyang seperti tirai hijau yang melindungi dunia kecil di bawahnya. Juno sedang memeriksa lampu taman ketika langkah kecil berlari menghampiri. Juno! Alena memeluknya dari samping, tidak lagi ragu, tidak lagi takut disentuh dunia. Juno berjongkok agar sejajar dengannya. Hei, bagaimana sekolah? Alena mengangguk antusias. Aku cerita di kelas. Semua dengar. Aku berani. Suaranya penuh bangga, sederhana, namun cukup untuk membuat dunia Juno berhenti sesaat. Lalu tanpa peringatan, Alena memegang wajahnya dengan kedua tangan kecilnya dan berkata keras, lebih keras daripada kata-kata pertamanya dulu. Jangan pergi lagi. Kamu rumahku. Kalimat itu menggema ke seluruh halaman. Karen berdiri beberapa langkah di belakang, menyaksikan semuanya tanpa menginterupsi. Senyumnya bukan senyum seorang pemimpin yang berhasil mengendalikan keadaan, tetapi senyum wanita yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun dari dadanya. Ia menatap Juno dengan mata yang lembut, bukan perintah, bukan rasa curiga, bukan kehati-hatian, melainkan rasa terima kasih yang tidak membutuhkan kata-kata. Karena kini ia tahu, yang menyembuhkan bukan uang, bukan kekuasaan, bukan status sosial yang selama ini ia banggakan, tetapi ketulusan dari pria yang dulu ia usir dari lantai VIP, yang sempat dianggap kotor, yang pernah dipaksa mengepel sambil menahan lapar. Dunia berbalik, namun kali ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai keadilan yang datang tepat waktu. Dan di bawah langit senja yang memudar perlahan, Karen akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk. Rumah bukan tempat tinggal mewah. Rumah adalah seseorang yang membuatmu tidak takut lagi untuk menetap.